Assalamualaikum, Pak Ariel. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Izin pagi ini ganggu aktivitas apa untuk Iya. pagi ini? Kami dari Humas TV sedikit mau mewawancara terkait dengan kami melihat sekarang di RT 14 di Dusun Trimakmur, Desa Cermin Alam ini Iya. sedang ada kegiatan untuk pembangunan musola. Iya. Yang pengen kami tanyakan, Pak, pertama kali bagaimana awal mula tercetusnya ide untuk membangun musola di RT 14 ini, Pak? Sementara di dusun ini kan pertama kita sudah punya 2 rumah ibadah, Iya. di RT 05, kemudian Masjid Baitul Makmur di RT 06. Jadi gimana awal mulanya, Pak? Nah, baiklah. Ya, di sini saya akan menceritakan dari awal tercetusnya sampailah terdirinya bangunan musola ini sampai sejauh ini. Ini adalah gagasan ataupun ide daripada tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT 14, yang mana dengan berbagai tujuan tentu tidak lepas dari yang tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan yang lainnya untuk mengadakan aktivitas pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu yang lanjut usia. Terus untuk mengadakan aktivitas pengajian pengajian anak-anak waktu malam atau sesudah Antara maghrib dan isya. antara maghrib dan isya. Dan selanjutnya untuk memudahkan akses untuk anak-anak SD kita untuk cara keagamaan ataupun kegiatan yang lain, ya, ataupun kegiatan yang lain. Baik, karena Pak. kita berdampingan dengan sekolah dasar negeri ini. Terus Terus untuk karena itu kan kami melakukan musyawarah tentunya, dan alhamdulillah akhirnya sepakat untuk mendirikan bangunan musola ini dalam jangka waktu yang tidak tentukan, dalam artian dalam jangka waktu yang panjang. Dan kami membentuk kepengurusan kepanitiaan mulai dari ketua sampai humas, dan juga kami menentukan jumlah iuran per kakak begitu. Terkait dengan iuran kakak gitu, Pak. Jadi proses selama ini dalam penggalang dana ini apakah memang di setiap kakak yang ada di sini dikenakan iuran wajib, kemudian dari mana lagi sumber dananya? Intinya seperti apa penggalang dana untuk pembangunan musola yang ukurannya kami lihat sesuai dengan informasi 8x8 dan modelnya sudah minimalis yang luar biasa. Ini gimana proses penggalang dananya ini, Pak? Ya, kita selain daripada iuran wajib per kakak, kita juga istilahnya menerima bentuk tawaran dari ataupun kami mencari yang namanya sifat borongan untuk pemasukan daripada musola ini sendiri. Baik itu borongan nerbas kebun ataupun menanam sawit dan lain sebagainya. Yang sifatnya untuk masukan ini ya kami tetap menerima ataupun mencari. Ya. Terus juga banyak donatur-donatur yang tidak kami sebutkan namanya. Ada yang mendonasikan situ, yang mendonasikan semen, pasir, dan juga ada uang cash. Baik itu dari dalam donaturnya dari dalam lingkungan RT 14 itu sendiri, baik dari luar maupun dari luar desa begitu. Kami juga memasukkan proposal untuk beberapa donatur gitu. Kemudian, Pak, melihat dari musola ini tentu memiliki kedepannya rencana kira-kira fasilitas apa yang disediakan di musola ini terkait dengan keamanan aktivitas ibadah nanti di dalamnya. Apakah musola ini juga menyediakan mungkin tempat wudhu, MCK-nya, kemudian juga mungkin ada untuk tempat anak-anak agar nyaman, kemudian jamaah juga aman. Kedepannya planningnya gimana ini? Musola ini menyediakan fasilitas apa aja gitu, Pak, yang membuat jamaah tertarik untuk datang ke sini dan sikap di sini betah gitu.
Ya, untuk tahap awal yang jelas berbicara fasilitas, tentu sarana ibadah tidak lengkap kalau tidak ada istilahnya faktor pendukung seperti adanya toilet ataupun tempat wudhu. Iya. Nah, tentu untuk itu kami juga membangun tempat wudhu dan toilet itu bisa disorot oleh kamera ataupun video. Itu untuk sebelah kiri kanan atau di ujung itu toilet pria dan wanita, dan yang sebelah sininya untuk tempat wudhunya. Walaupun Itu satu atap berarti terpisah gitu iya, Pak ya, terpisah. antara perempuan dan perempuan laki-laki, dan kemudian laki-laki. tempat wudhu dengan MCK-nya. Iya, ya. Itu fasilitas pertama yang kami lakukan. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, ya tetap kami mengutamakan kenyamanan dan tetap kami mengutamakan kenyamanan daripada Semenarik mungkin lah, semenarik dibuat, mungkin. sehingga jemaah terpanggil Ya, hatinya untuk ya. datang ke musola gitu. Tentu ada pengurusnya juga Ya, gitu ya, kan. ya. Yang nanti yang memiliki potensi, kami tahu di RT 14 ini potensi insya Allah tidak diragukan lagi. Kemudian selanjutnya Pak, kan pembangunan kita sekarang kalau dinilai mungkin baru 50% lah, Iya. gitu kan, dari sifatnya untuk kesempurnaannya. Jadi kedepannya planning daripada Bapak selaku ketua lingkungan, kemudian juga mungkin dengan pengurus lain, bagaimana kita mensiasati atau strategi apa yang harus kita lakukan sehingga pembangunan ini tidak mandek sampai di sini, bisa berkesinambungan terus Pak, sehingga istilahnya apa yang dicita-citakan masyarakat khususnya di RT 14 ini bisa terlaksana dan impian untuk memiliki musola sebagai sarana ibadah ini bisa terwujud. Baiklah. Ya, untuk jangka panjang tetap kalau untuk segi pendanaan kita tetap menerima tawaran ataupun kita masih mencari yang namanya sifatnya borongan selagi itu untuk pemasukan untuk musola begitu, untuk segi dana. Dan kita tetap karena ini dari awal berdiri dari tahap fondasi sampai sejauh ini kita namanya dengan sifat tidak terlepas dari namanya gotong royong. Kalau untuk pembuatan fondasi sendiri kita istilahnya full gotong royong untuk warga RT 14, baik dari kepala keluarga, pemuda dan ibu-ibu istilahnya dan setelah fondasi sampai sejauh ini pembangunan ini tidak terlepas dari namanya gotong royong dengan berbagai metode, istilahnya dengan metode kita bagi kelompok begitu kan, untuk membantu daripada kepala tukang. Artinya memang dari material untuk mendapatkannya sampai dengan pengerjaannya itu memang dilaksanakan secara swadaya gotong royong ya. Tetapi tetap ada mungkin tenaga ahlinya yang akan mengatur, yang akan memberikan ketua arahan sehingga pembangunan musola ini tidak terlihat bentuknya ini dengan kerja yang gotong royong tapi rapi, luar biasa. Kemudian Pak, sedikit kalau seandainya mungkin ada donatur kita ataupun mungkin keluarga kita dari luar yang ingin menyalurkan bantuannya ataupun impaknya, ataupun mungkin ingin memberikan semacam borongan kepada panitia ataupun kepada pengurus musola ini, itu dapat menghubungi Bapak sendiri mungkin Pak, atau mungkin dengan siapa, sehingga mungkin kami bisa untuk ya kalau seandainya mungkin ada jemaah kita, penonton kita yang punya keinginan untuk berbagi, menyalurkan infaknya untuk sedekah di bekal akhiratnya, mungkin bisa dapat Bapak informasikan yang nanti akan kami terapkan di teks di bawahnya nanti atau nomor rekening atau pihak yang bisa dihubungi gitu Pak, nomor HP atau gimana. Ya, baiklah, untuk itu ya kami selaku ketua RT 14 juga memang sangat terbuka untuk hal itu, istilahnya sangat mengharapkan uluran tangan daripada Bapak ataupun Ibu, ya khususnya keluargaku kaum muslimin muslimat untuk keadaan bangunan musola yang ada di sini. Ya, untuk itu mungkin bisa menghubungi kami dan juga sekaligus ketua panitianya langsung. Mungkin untuk pertama nomor pribadi kami sendiri, tunggu sebentar, Bisa dihubungi nanti kan bisa Pak, dihubungi. tidak ada istilahnya
keraguan Ya. dari masyarakat atau Ya. jamaah kita, penonton kita yang ingin menyalurkan infak ataupun semacam sedekah. Ya. Ya, untuk nomor kami sendiri yaitu 0853 8339 4905. Bisa diulang lagi, Pak? Nah, kami ulangi lagi 0853 8339 4905. Nah, dan Nomor satu WA lagi juga tuh, Pak, ya? ya, dan satu lagi nomor ketua panitianya. Ketua penelitiannya Pak Badri Bang Y. ya, Pak Badri ya. 53 8425 8629. Kami ulangi lagi 0853 8425 8629. Jadi baik pemirsa Kompas TV, apabila nanti mungkin di antara kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk dapat membantu aktivitas pembangunan mushola yang insya Allah sudah direncanakan pemberian namanya Nurul Baitur Rahman, mohon maaf Baitur Rahman, rumah kasih sayang ini sebagai ladang kita, pembangun istana kita di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan menghubungi daripada Bapak Ketua RT 14 saudara kita Bapak Ariel ataupun ketua panitianya Badri D, sehingga nanti dapat langsung berkomunikasi menanyakan kemana ditransfernya ataupun menanyakan rekening yang bisa untuk pembangunan mushola ini, jadi bisa menghubungi langsung. Kemudian Pak Arief, terakhir apa harapan Bapak ataupun mungkin yang ingin Bapak sampaikan khususnya untuk warga RT 14 umumnya kepada seluruh masyarakat luas di dalam pembangunan mushola ini ataupun selama pelaksanaan kegiatan ini. Jadi ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada warga ataupun masyarakat lainnya. Silakan. Terima kasih. Ya, tentu saya sebagai ketua RT 14 sangat berterima kasih utama kepada unsur panitia dan juga warga RT 14 dan juga untuk warga-warga tetangga yang ada di dusun Terimakmur ini, yang mana berkat kerjasama kita, kebersamaan kita, gotong royong mulai dari awal sampai akhir, makanya terciptanya musola ini dari awal sampai akhir sampai sejauh ini. Nah, tentunya ini melalui perjuangan ini tentu banyak pengorbanan, mulai dari waktu, tenaga dan pikiran. Maka daripada itu mungkin cukuplah Allah yang menjadi istilahnya yang membalas kebaikan kita semua, begitu. Ya, saya tentunya sangat terima kasih dan berharap untuk kedepannya tetap kita saling menjaga persatuan, kebersamaan, gotong royong, begitu. Ya, khususnya untuk warga RT 14 dan umumnya untuk warga yang ada di dusun Terimakmur, begitu. Baik, terima kasih Pak Ariel. Ya. Sekali kami dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tujuh Kota Ilir, kemudian juga dari Humas TV mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan pagi ini kepada kami untuk mewawancarai Bapak. Setidak-tidaknya mungkin bisa memberikan informasi ke masyarakat luas bahwasanya apabila di hati kita ingin melaksanakan mungkin pelaksanaan infak ataupun sedekah kita ataupun ingin menyalurkan rezekinya untuk pembangunan mushola ataupun masjid jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya khususnya di RT 14 ini di dusun Terimakmur, Desa Cermin Alam, Kecamatan Tujuh Kota Ilir, Kabupaten Tebo, bisa untuk menyalurkan karena kondisi bangun kita sekarang baru 50% dan mudah-mudahan kami juga mendoakan rencana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kedepannya mudah-mudahan pembangunan mushola ini bisa menjadi tempat kita untuk mensiarkan ajaran agama Islam baik kepada generasi muda kita, anak-anak kita, keturunan kita, kemudian juga kepada
para ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya untuk yang lansianya, Ya. sehingga mereka di kekosong waktu akhir tua mereka bisa mereka kembali mengulang ataupun mendalami daripada ajaran agama Islam, sehingga tidak ada keraguan bagi mereka di dalam pelaksanaan ibadah untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.